Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Marimba dengan NIM 2003102217 dari kelas Manajemen 4F Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya, yaitu di bidang fashion, yaitu Napoli Thrifting yang berinovasi dengan konsep toko fashion thrifting second premium berkualitas. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu informasi alamat dan pemilik, atau nantinya yaitu biodata diri saya sendiri, yaitu yang pertama nama Ilham Marimba, alamat saya di Desa Rejosari, RT 24 RW 5, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Kontak person atau nomor telepon saya yaitu 082 285 361 397, dan bentuk usaha yang saya buat yaitu perseorangan karena modal usaha yang saya lakukan sangat kecil, serta di mana pimpinan di usaha saya ini memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. Bidang yang saya ampuh dalam bisnis plan ini yaitu barang dan jasa, dan modal yang saya pakai modal dari diri sendiri. Selanjutnya yaitu tentang informasi bisnis plan yang saya buat. Toko ini bergerak pada bidang perdagangan fashion thrifting atau barang bekas bermerek dan masih berkualitas untuk dipakai atau diperjualbelikan. Serta toko ini juga memiliki barang yang selalu up to date serta cocok bagi fashion masyarakat agar tampil modis, keren, tanpa harus mengeluarkan biaya atau budget yang mahal. Toko ini memiliki visi yaitu ingin menjadi toko fashion thrifting baik offline maupun online yang mampu membuat masyarakat tampil keren dengan budget atau biaya yang murah. Sedangkan pada misinya yaitu kita memiliki 3 misi dalam pembangunan toko ini, yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Jadi pelanggan puas dengan pelayanan kami, toko kami akan semakin berkembang dan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang kedua yaitu untuk memenuhi gaya hidup masyarakat yang tinggi, karena sekarang menurut saya fashion yang terdapat di masyarakat sudah sangat tinggi dan harus memerlukan tambahan pakaian yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Serta kami juga memiliki misi yaitu mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga peluang usaha yang kami buat ini akan terus berkembang. Selanjutnya di sini yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama adalah latar belakang. Di dalam latar belakang ini mengapa saya membuat bisnis plan ini dan solusi yang akan saya buat dari permasalahan dari latar belakang ini. Kebutuhan seseorang terhadap gaya hidup tidak lepas dari tren fashion. Thrift shop menjadi jalan keluar dalam masalah ini, karena dengan uang 200.000 kita sudah dapat mendapatkan 2-3 pakaian dengan brand luar negeri yang sudah terkenal. Berkembang pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang, orang-orang tentunya terutama generasi muda berusaha untuk tidak ketinggalan zaman atau ketinggalan masa dalam berfashion. Dalam hal ini, dengan mengikuti mode yang sedang tren, membuat generasi muda berlomba-lomba untuk tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian. Sebagai wirausaha atau pembuat bisnis plan ini, saya harus peka terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kita dan selalu memanfaatkannya sebagai peluang untuk berwirausaha. Seperti yang kita lakukan, bahwa usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dan keberhasilan dalam agar dapat memenuhi kebutuhan pemilik usaha tersebut.
Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah gambaran umum dan rencana usaha yang akan saya buat ke depannya. Semoga dengan gambaran umum dan rencana usaha ini dapat meyakinkan Metik selaku investor untuk dapat memberikan suntikan dana di bisnis plan yang saya buat ini. Yang pertama dalam rancangan usaha ini adalah nama produk dan karakteristik produk. Produk dari usaha atau bisnis plan yang saya buat ini memiliki nama yaitu Napoli Thrift. Yang toko ini memiliki karakteristik yaitu menjual produk-produk thrifting atau produk-produk bekas yang masih berkualitas serta layak pakai, dan produk yang kami jual pun termasuk barang-barang bermerek luar negeri yang sudah terkenal yang memiliki nilai jual yang tinggi. Harga yang kami tawarkan pun masih sangat terjangkau, serta barang-barang tersebut pun dapat diperoleh dengan sangat mudah. Contoh produk yang kami jual di toko kami yaitu antara lain hoodie, sweater, celana panjang chinos, celana panjang kargo, serta flanel atau kemeja. Selanjutnya yang kedua yaitu keunggulan produk dari produk toko kami daripada produk lain. Keunggulan dari produk toko kami yaitu menjual barang-barang bekas atau barang-barang yang layak pakai, yang masih berkualitas, serta memiliki harga yang terjangkau. Selain itu, kami juga akan memberikan pelayanan serta diskon kepada para pembeli agar tertarik pada toko kami dan membeli barang-barang yang kami jual belikan. Setelah memiliki gambaran umum, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana umum yang terdapat pada bisnis plan saya, yaitu yang pertama adalah analisis pasar. Dalam analisis pasar ini terdapat penjelasan tentang produk. Produk yang kami tawarkan dalam Napoli Thrift ini adalah pakaian pria serta wanita yang terdiri dari berbagai jenis pakaian yang berbeda, antara lain yaitu hoodie, sweater, flanel, celana panjang chinos, serta celana panjang kargo. Dalam analisis pasar ini kami juga akan memberitahu tempat yang kami gunakan sebagai berwirausaha ini. Tempat yang kami pilih untuk membangun bisnis thrift shop ini adalah di Kota Madiun. Karena menurut saya di Kota Madiun ini anak muda di Kota Madiun ini memiliki selera fashion yang tinggi, sehingga membuka peluang usaha untuk berwirausahawan seperti kami. Dan kami juga akan membuka toko online kami supaya memudahkan pembeli melakukan transaksi jual beli. Dalam jual beli nanti toko online yang akan kami pakai yaitu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak toko lain yang akan kami pakai. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah harga produk. Sesuai dengan yang kami targetkan yaitu remaja yang berpenghasilan menengah ke bawah, maka harga produk yang akan kami tawarkan sangat murah, yaitu hanya di bawah harga Rp100.000 dengan rincian sebagai berikut. Hoodie dengan harga Rp100.000 dengan berbagai ukuran, serta sweater dengan harga Rp75.000 dengan berbagai ukuran, flanel dengan harga Rp50.000 sama berbagai ukuran, serta celana panjang chinos dengan harga Rp60.000, celana panjang kargo dengan harga Rp70.000. Selanjutnya yaitu promosi yang kami lakukan, yaitu menggunakan yang pertama media sosial, yaitu antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp, maupun toko-toko online lainnya seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membuat pamflet dengan tujuan mengenalkan toko kami melalui sistem offline atau langsung
pelanggan langsung datang ke toko. Yang ketiga, promosi yang akan kami lakukan akan memberikan diskon pada para pelanggan agar pelanggan menjadi puas dan dapat kembali lagi ke toko kami. Setelah analisis pasar yang saya sudah jelaskan, di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT yang mungkin dapat menjadi pertimbangan dari investor. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau biasa disebut dengan kekuatan. Dalam strength di toko kami ini, toko kami memiliki strength yaitu memiliki harga produk yang relatif murah daripada toko lain sehingga membuat pelanggan tertarik. Dan strength yang kedua yaitu memiliki online shop yang bertujuan untuk mempermudah transaksi yang terjadi antara kami dengan para pembeli. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Toko kami juga memiliki kelemahan, tidak hanya kekuatan, tetapi menurut saya ini bukan menjadi halangan untuk toko kami terus berkembang. Weakness atau kelemahan dari toko kami yaitu yang pertama, pandangan yang kurang baik dari masyarakat tentang barang bekas atau barang yang sudah pernah dipakai. Dan kedua yaitu harga ball second atau harga ball dari thrifting yang semakin mahal dikarenakan banyaknya pesaing dan banyaknya wirausaha yang membuka toko seperti kami. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang dari toko kami menurut saya sangat besar karena ada berbagai peluang, yaitu yang pertama dapat meningkatkan fashion masyarakat dengan memakai barang-barang branded dari luar negeri, serta dapat memenuhi tingkat gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi, dan yang terakhir yaitu dapat memenuhi permintaan pasar yang banyak. Dan yang terakhir dari analisis SWOT ini adalah threat atau ancaman. Ancaman ini menurut saya juga sama seperti weakness atau kelemahan yang mungkin akan terjadi di bisnis plan yang saya buat ini, tetapi tidak akan menjadi halangan pada bisnis ini untuk terus berkembang. Ancaman yang terjadi yaitu mulanya banyak kompetitor atau pesaing baru yang membuka jenis usaha yang sama dengan toko kami. Yang kedua yaitu barang baru yang dijual murah. Menurut saya ini persaingan antar toko yang tidak membuat toko kami gentar untuk selalu bersaing dalam pengembangan produk. Selanjutnya yang akan saya jelaskan dalam bab ini yaitu rincian awal yang diperlukan dalam pembangunan toko ini. Dalam pembangunan toko ini memerlukan biaya total yaitu sebesar Rp14.250.000 yang mencakup yaitu yang pertama biaya perlengkapan dan peralatan. Dalam biaya perlengkapan dan peralatan ini dibutuhkan modal sebesar Rp3.250.000 yaitu mencakup tentang meja kasir, kursi, hanger untuk menaruh pakaian, serta beberapa perlengkapan yang kami butuhkan. Yang kedua yaitu modal barang jualan. Modal barang jualan ini mencakup produk-produk yang akan kami jual di toko kami nanti. Dan modal barang jualan ini memerlukan modal yaitu sebesar Rp10 juta. Dan yang ketiga atau yang terakhir sewa tempat. Dalam penyewaan tempat ini kami hanya memerlukan Rp1 juta untuk sekali per 3 bulan awal sewa tempat di tempat yang akan kami sewa nanti. Dan keseluruhan total yaitu Rp14.250.000 seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Dan di sini kita sudah mencapai penghujung dari penjelasan saya ini, yaitu tentang eksekutif summary atau ringkasan yang saya buat dari bisnis plan saya ini.
dalam episode summary ini semoga dapat mempermudah investor yaitu Bu Meti dan teman-teman semuanya untuk memahami bisnis plan saya ini secara ringkas dan jelas. Bisnis ini merupakan bisnis Trifid bernama Napoli Trifid. Nantinya bisnis ini akan berletak di Kota Madiun, dan bisnis ini didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tren berpakaian masyarakat agar tampil modis dan keren dengan harga yang murah. Bisnis ini juga bertujuan untuk membuat kepuasan pada pelanggan serta semoga menjadi inspirasi bagi orang lain dalam berwirausaha. Dalam membuka bisnis ini, modal awal yang diperlukan yaitu sebesar Rp14.250.000. Semoga bisnis yang saya jalankan ini dapat berjalan baik dan sukses sehingga dapat membuka cabang-cabang baru dan menginspirasi para wirausahawan yang baru juga. Terima kasih telah menjelaskan penjelasan dari saya tentang bisnis plan yang saya buat ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, karena bisnis plan yang saya buat ini masih jauh dari kata sempurna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.